Dari awal saya selalu bilang, di dalam setiap perhelatan perjalanan saya di Kalimantan Barat, bahwa Partai Golkar selalu konsisten berdiri dalam sebuah kebijakan untuk mencari figur-figur yang memang betul-betul memiliki kompetensi dan kemampuan. Kalau memang dia orang Dayak dan memang punya kemampuan, kita harus support. Kalau memang dia orang Muslim dan punya kemampuan, kita harus support. Bahwasanya saya sebagai orang Muslim punya subjektivitas dan kecenderungan memprioritaskan orang Muslim, itu wajar-wajar saja. Begitu juga dengan orang Dayak, kalau dia punya subjektivitas kecenderungan mendukung orang Dayak, biasa-biasa saja itu. Indonesia Golkar, Indonesia Golkar, Golkar. Pada kesempatan hari ini memang HUT Partai Golkar kita relatif agak berbeda dengan HUT-HUT sebelumnya, karena ini bertepatan dengan acara Maulid Nabi. Jadi panitia kemarin, Pak Nursan, saya laporkan menyampaikan bahwa kita sekaligus ya, dan kita tidak usah terlalu besar-besar, jadi semangat kekeluargaan yang coba kita munculkan, karena sesuai dengan tagline besar dari DPP Partai Golkar, hari ini kita mau mengusung narasi besar, yaitu bersatu untuk menang. Karena spirit dan nilai dasar dari kita menjalankan acara Maulid itu sebetulnya sejatinya untuk mengenang. Jadi banyak orang bilang ada pro dan kontra ini sebetulnya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya bilang yang tidak setuju Maulid betul juga, yang tidak setuju Maulid betul juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadang-kadang kan kita khawatir, mungkin bagi mereka yang tidak setuju Maulid ini, kalau misalnya kita menyelenggarakan acara Maulid, seakan-akan mengkultuskan Muhammad sebagai Nabi, dan mungkin jauh lebih ekstrim lagi, seakan-akan jadi kayak menuhankan Muhammad. Kalau kita khawatir atau takut kita jadi menuhankan Muhammad, ya sudah, nggak usah dibuat acara ini. Tapi kalau kita yakin dengan kita membuat acara Maulid ini, kita betul-betul bisa menempatkan Muhammad sebagai pemimpin kita, dan kita ambil teladannya, namun kita masih menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin kita jalankan. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Sama halnya seperti kehadiran Pak Adrianus Asia-Sidor. Pada malam hari ini ada yang lain-lainnya juga. Hadir pada malam hari ini, beliau ini rombongan, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Dengar nyanyi-nyanyi kayak begitu, pasti kadang-kadang ada bahasa gurau-guraunya, bisa nggak panas-panas Pak Sidor, terbakar gitu. Tetapi beliau yakin dengan saya hadir di acara ini, insya Allah keyakinannya tidak akan terganggu ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah hadir beliau. Sama nggak nanti dengan kita orang Muslim, kalau kita tidak yakin kita masuk gereja, keyakinan kita bisa goyang, ya jangan masuk gereja. Tapi kalau memang kita yakin dengan kita masuk gereja, insya Allah keyakinan keislaman kita masih tetap kokoh, silakan masuk gereja. Jadi saya pikir tidak usah terlalu perlu diperdebatkan, terlalu perlu intinya hari ini saya yakin semua yang hadir di sini memperingati HUT Partai Golkar bersama-sama dengan Maulid Nabi, semangatnya ingin mengambil, menyerap suri tauladan Nabi Muhammad sebagai pemimpin besar umat kita, yang hari ini pun kita yakin Tuhan kita Allah SWT. Jadi saya pikir tuntas. Karena terus terang Pak Nursan, tadi banyak yang WA saya dari siang tadi. Pak Aman beginilah, begini apa ya? Saya bilang, tak usah gak terlalu ribut-ribut, kalau Pak memang tidak setuju ya nggak apa-apa, setuju ya apa-apa. Nah jadi, ya itu. Dan yang kedua Pak Nursan, pada kesempatan hari ini saya melaporkan DPP Partai Golkar telah terjadi sedikit perubahan struktur, karena memang dilihat dari ada kebutuhan yang sangat luar biasa besar dan beberapa pergeseran perubahan peta konstelasi politik di nasional. Oleh karena itu saya berdiskusi dengan Ketua Umum pasca saya menjadi pimpinan Komisi 7,
dan juga saya sebagai Ketua Golkar Kalbar, akhirnya ada pembicaraan saya dengan Ketua Umum dan beberapa pengurus DPP. Saya fokus sebagai Ketua Golkar Kalimantan Barat dan pimpinan Komisi 7, dan saya melepas posisi saya sebagai Kepala Bakil DPP Partai Golkar dan digantikan oleh Pak Zainuddin Amali, Menpora. Jadi insya Allah ini memang kebetulan juga saya merasa begini Pak Nonton, membawa sebuah tas besar yang isinya batu naik ke atas gunung, insya Allah saya mampu, tapi poso, ngos-ngosan gitu. Jadi mampu saya jalan naik ke atas gunung itu, tapi poso. Ya. Dan juga memang ada beberapa strategi politik kita yang memang lagi sedang kita lakukan dalam rangka untuk melihat perkembangan politik ke depan. Jadi alhamdulillah sisi positifnya, insya Allah energi yang saya miliki bisa saya curahkan dan fokuskan untuk kemajuan DPD Partai Golkar Kalimantan Barat. Artinya tadi kalau ada benda 1 kilo, kita bagi setengah-setengah, ke Golkar setengah, ke Bapilu setengah, insya Allah hari ini full buat Golkar Kalbar. Nah, jadi ini saatnya kita gas Pak Rosan. Makanya kita kalau kata orang tuh, insya Allah ini saya sangat senang sekali kita bisa kumpul sama-sama di sini, menunjukkan bahwa ada sebuah semangat besar kita melalui momentum HUT Partai Golkar dan juga Maulid Nabi ini, kita Partai Golkar siap berkontribusi secara nyata untuk kemajuan kampung halaman kita. Dan saya, kapasitas saya juga sebagai Wakil Ketua Komisi 7, insya Allah akan betul-betul saya optimalkan, saya curahkan betul-betul untuk kebesaran Partai Golkar Kalimantan Barat, yang tentunya juga nanti bersama-sama dengan Pak Adrianus selaku anggota DPR RI. Saya pikir kalau melihat kondisi seperti ini, tidak ada alasan satupun untuk mengatakan bahwa Golkar ke depan tidak bisa menjadi pemenang di Kalimantan Barat. Dan saya selalu mengatakan bahwa menjadi pemimpin, menjadi politisi, walaupun harus penuh dengan lenggak-lenggok, tapi tetap sikap harus sportif. Saya selalu mengatakan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin itu pada saat nanti pasca perhelatan pileg dan pilkada. Ukur semuanya di situ. Jadi saya bertekad, bismillahirrahmanirrahim, kita punya target 11 kursi DPRD provinsi, insya Allah dapat. Saya punya keyakinan. Nah sekarang target kita memang lagi mau menuju ke 12 kursi. Kenapa kita harus maksimal? Nah ini, karena ini juga ini keluarga besar kita. Karena nanti pilkada itu di akhir November dan itu menggunakan hasil perolehan kursi legislatif di awal nanti juga. Jadi mau tidak mau kita memang harus genjot dan jauh, dan satu-satunya cara adalah dekat dengan masyarakat. Jadi di sini ada hadir Pak Ustadz Pak Sabirin Ismail, mohon didoakan Pak Ustadz agar kita bisa menjadi pemimpin yang amanah, bisa menjadi pemimpin yang istiqomah dan berijtihad di jalan Allah untuk terus memberikan kontribusi yang nyata buat masyarakat Kalbar. Saya sekarang sudah relatif membuka komunikasi agak terbuka dan cenderung memberikan ruang kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk berani mengkritik Partai Golkar dan saya sendiri kalau memang ada hal-hal yang tidak pas kita lakukan ataupun ada hal-hal yang memang kurang kita lakukan. Kenapa? Karena kritikan ini kita butuhkan sebagai amunisi, sebagai vitamin dan obat untuk memperkuat diri kita. Partai Golkar harus berani terbuka, Partai Golkar harus berani cenderung membuka diri untuk membuka masukan dan saran dari masyarakat luas di Kalimantan Barat. Nah itu memang dalam beberapa kesempatan Pak Rosan, Bapak anggota Wantim, saya cenderung memberikan ruang kepada masyarakat. Ayo, kalau memang ada hal-hal yang kurang dari diri saya, hal-hal yang kurang dari Partai Golkar ataupun figur-figur Partai Golkar, sampaikan kritikan itu, tapi dengan catatan kritikan yang konstruktif, bukan personal. Kalau ada yang berani mengkritik secara personal, saya lawan.
Artinya apa? Pada saat kita sudah berani membuka diri untuk dikritik, yang dikritik itu adalah ide kita, yang dikritik adalah gagasan kita, yang dikritik adalah program kita, bukan pribadi kita. Nah ini kadang-kadang sering sekali masyarakat ataupun kelompok-kelompok tertentu menyalahartikan itu. Nah tadi saya di Tribun News, saya banyak diskusi dan saya sampaikan juga di sini ada DPRD provinsi kita, ada Pak Edi Yakob, ada Pak Eri, ada Bang Base, ada setengah DPRD provinsi, setengah belum. Benar-benar kan? Kenapa saya bilang setengah? Setengah karena saya udah keluar tanda tangan. Tapi setengah belum nanti. Makanya saya bilang setengah DPRD provinsi, setengah belum. Nah, dan juga mungkin buat Pak Norsan juga selaku wakil gubernur, dan juga buat teman-teman DPRD kabupaten dan juga bupati maupun wakil bupati di tiap-tiap daerah, saya hanya memiliki pesan dua hal: kerja betul-betul, kerja nyata buat masyarakat, dan membuka diri untuk mau menerima masukan dan saran. Saya pikir insya Allah kalau ini bisa kita jalankan, masyarakat relatif akan cenderung bisa nyaman dengan kita. Nah, saya pun selaku ketua DPD pun insya Allah dalam momentum HUT Partai Golkar ini, silakan. Sampai hari ini saya cenderung Pak Norsan dalam setiap apapun saya nanya semuanya. Misalnya kalau ada Pak, kayak Bang Base, ini macam mana? Kira-kira menurut Bang Base. Terus saya nanya kalau ada urusan di Sintang, ada urusan di Sambas ataupun di Ketapang, saya tanya lah, ini gimana kira-kira sarannya. Artinya apa? Hari ini saya pun membuka diri juga untuk masukan-masukan dan lain sebagainya, supaya Bang Mustafa ini tidak pakai kaum, karena Bang Mustafa ini orang organisasi. Jadi saya udah tugaskan beliau, nak boleh geser-geser kanan kiri, pokoknya tegak lurus, siapa yang melanggar organisasi tertib, termasuk ketuanya juga. Jadi ini saya udah komit dengan beliau. Jadi tak usah ragu-ragu Bang, pokok kalau saya ada lemah-lemahnya, apa kritik aja. Jadi tapi jangan kau kritik aku depan orang-orang. Iya maksudnya face to face gitu lah, jadi biar kita nyaman. Dan kalau maklum agak ngeri, ini sedap beliau nih Bang. Kadang-kadang setroman itu kadang-kadang. Jadi saya rasa itu. Dan tadi saya lapor kepada Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto bahwa saya tidak bisa ikut hadir dalam acara HUT Partai Golkar di DPP Partai Golkar karena yang anggota-anggota fraksi DPR RI itu diminta hadir tadi. Saya sampaikan saya ada acara di Kalbar dan beliau menyampaikan salam buat seluruh kader-kader Partai Golkar se-Kalimantan Barat. Sekarang kita lagi mau mempersiapkan agenda bersama-sama dengan beliau untuk turun ke Kalbar. Momentumnya seperti apa nanti kita akan cari. Nah, dan ini perlu menjadi catatan kita bersama bahwa kita sekarang betul-betul akan mempersiapkan beliau menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Jadi saya minta betul-betul sebelum saya masuk ke situ, saya mau sampaikan kenapa kita harus mencalonkan beliau. Dari awal saya selalu bilang, di dalam setiap perhelatan perjalanan saya di Kalimantan Barat, bahwa Partai Golkar selalu konsisten berdiri dalam sebuah kebijakan untuk mencari figur-figur yang memang betul-betul memiliki kompetensi dan kemampuan. Kalau memang dia orang Dayak dan memang punya kemampuan, kita harus support. Kalau memang dia orang Muslim dan punya kemampuan, kita harus support. Bahwasanya saya sebagai orang Muslim punya subjektivitas dan kecenderungan memprioritaskan orang Muslim, itu wajar-wajar saja. Begitu juga dengan orang Dayak, kalau dia punya subjektivitas kecenderungan mendukung orang Dayak, biasa-biasa saja itu. Tetapi yang tidak boleh, pada saat kita ingin memberikan dukungan kepada seseorang, kita mengabaikan aspek kualitas dan kompetensi figur tersebut. Artinya kalau saya mendukung Pak Norsan,
wajar-wajar saya kan kalau memang ada subjektivitas saya sebagai orang muslim terhadap Pak Norsan, tapi tetap aspek kompetensi dan kemampuan maupun kualitas harus menjadi prioritas. Sama halnya dengan Pak Adrianus Asia Sidot, beliau orang Dayak, beliau agamanya Sidot Katolik ya, Katolik. Ya saya pikir saya tidak melihat dari faktor itu, karena memang beliau punya kompetensi dan kemampuan, ya kita sebagai manusia wajib juga mensupport. Artinya apa? Dasar pijakan kita adalah kompetensi dan kemampuan calon-calon pemimpin dalam menjalankan amanah nanti pada saat mereka menjabat. Sama halnya hari ini dengan Pak Erlangga Hartarto, bukan semata-mata karena beliau ketua umum Partai Golkar. Ingat itu dulu. Bukan semata-mata karena beliau ketua umum Partai Golkar, tapi karena memang hari ini beliau memiliki segudang kompetensi pengalaman di pemerintahan. Dari legislatif, memimpin posisi-posisi strategis, dan juga sampai di pemerintahan hari ini. Dari Menteri Perindustrian sampai hari ini beliau menjadi punggawa penjaga ekonomi negara kita. Saya ingin sampaikan, kita hari ini sudah hampir bisa lepas dari badai COVID-19. Ekonomi di negara-negara lain, hampir di semua negara maju, ekonomi itu terjerembab turun, jatuh drastis di angka minus 15%. Hampir rata-rata di seluruh dunia. Hanya Indonesia yang mampu bertahan di angka kurang lebih minus 3 dan sampai minus 5%. Tetap turun, tapi tidak jatuh drastis, tidak terjun bebas. Itu karena apa? Karena kepiawaian Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian Republik Indonesia. Yang notabene adalah hari ini beliau adalah ketua umum partai kita. Jadi sejatinya kita sebagai kader partai, kita punya sosok figur yang cukup mumpuni, wajib bagi kita untuk memperjuangkan beliau dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk menjadikan dan mengkampanyekan dan mempromosikan kemampuan-kemampuan beliau, bahwa beliau adalah sosok figur yang layak untuk kita jadikan pemimpin ke depan. Setuju ya? Siap ya? Siap. Nah, jadi insya Allah saya dalam waktu dekat akan lagi mengatur agenda beliau untuk turun ke Kalimantan Barat, namun kita harus siapkan betul-betul acara itu sebaik-baiknya. Jadi saya minta memang setelah proses konsolidasi semua tuntas, baik itu KPPG, baik itu ormas pendidikan didirikan, semua segala macam, baru nanti kita atur. Itu mungkin insya Allah terjadi awal-awal tahun 2022, dan insya Allah nanti di 2023 kita turunkan lagi beliau ke Kalimantan Barat, wabil khusus di Sanggau. Karena kita akan persiapkan Pak Sidot, kita akan kumpulkan kader-kader penggerak teritorial desa kita kurang lebih 20 ribuan nanti di Sanggau, dan di situ juga nanti kita sekaligus deklarasi calon presiden dan juga mungkin calon-calon gubernur, pemimpin-pemimpin kita nanti semua yang akan kita persiapkan, dan juga calon-calon kepala daerah. Jadi dan yang terakhir saya ingin menyampaikan, insya Allah jangan ada sedikit kekhawatiran. Saya akan terus berusaha semaksimal mungkin mengakomodasi semua kelompok. Jadi jangan ada sedikit pikiran bahwa saya ada kepentingan mau ini begini. Nah, jadi saya pikir siapapun hari ini memang memiliki kualitas dan kemampuan, wajib kita bantu dan kita support. Karena sejatinya Partai Golkar itu adalah kawah candra di muka untuk bagi para calon-calon satria-satria yang akan turun nanti ke medan perang, medan laga, berjibaku bersama masyarakat di Kalimantan Barat. Insya Allah saya akan akomodasi semuanya dengan catatan basis pertimbangannya adalah kemampuan dan kapasitas. Jadi diskusinya nanti di situ. Jadi diskusinya bukan ini orang siapa, orang mana, tapi landasan diskusi kita nanti di situ. Jadi saya pikir itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan melalui dua momen besar untuk Partai Golkar ini dan juga peringatan Maulid Nabi ini, kita semua betul-betul bisa menjadikan atau betul-betul bisa menyerap energi sejarah yang pernah kita dengar, hal-hal yang positif
dari Nabi Muhammad SAW untuk kita teladani dan kita masukkan dalam pikiran dan dalam relung hati nurani kita, dan itu menjadi derap langkah kita ke depan untuk memberikan kontribusi yang baik buat masyarakat Kalimantan Barat. Dan terakhir lagi kita doakan semoga Pak Rian Norsan terus bisa menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang sukses, dan menuntaskan masa periodisasi beliau sampai tahun berapa Pak? 2023 ya Pak? 2023. Mana ada titip pesan kawan-kawan Pak, boleh nggak sikit-sikit yang manis-manis tuh Pak? Ya kan nanti kalau aku tak sampaikan kita merajuk lagi Pak. Hanya itu ya Pak. Ya silakan lah itu. Tapi tak boleh terlalu manis kan Pak, nanti kena gula. Jadi yang manisnya cukup lah gitu. Ketawa begitu. Ya, cukuplah saya pikir begitu. Jadi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.